Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukis Setiawan, kelas 11 IPA 3, nomor absen 20. Saya akan berkhotbah dengan tema bersyukur dan cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmudu wa nasyatuhu wa nastaghfiruhu wa nazu bilaidihi min syururi anfusiha wa min syiyati al amalina wa ma yadillahu fala muhdilah wa man yudli fala hadiyah. Asyhadu an la ilaha illahu wa asyhadu anna muhammaduhu abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alaihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yushollaluna ala nabi ya ayyun zina amanu shollu alaihi salimu taslima. Ya ayyuhallazi na'manu taqullah haqqa tuqatihi wa la tumutuna illa wantum muslimun. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan alam semesta dan seisinya. Marilah kita jaga dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan takwa kepadanya. Takwa dalam artian selalu berusaha menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan segala larangan-larangannya, menaatinya dan tidak memaksiatinya, berzikir kepadanya dan tidak melupakannya, dan serta senantiasa mensyukuri segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Hadirin yang berbahagia, hidup bagaikan roda yang kadang di atas, kadang di bawah. Sesekali di bawah, suka dan duka saling bertautan, sedih dan gembira silih berganti. Seperti itulah beriman kepada orang Islam, merupakan bagian dari ibadah, dan dia akan selalu beribadah kepadanya, baik dalam keadaan kekurangan maka ia bersabar, atau dalam berkecukupan ia akan bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah membutuhkan kekuatan iman, karena sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut seringkali melalaikan. Bahkan orang yang diberikan oleh Allah dan akan dijauhkan oleh Allah. Mensyukuri nikmat Allah membutuhkan kekuatan iman, karena seringkali banyak orang yang melalaikannya itu. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, bukan dia akan menjadi semakin lebih dekat kepada Allah, tapi akan semakin lebih jauh dan semakin lebih riya. Semakin ia dijauhkan oleh nikmat-nikmat Allah, semakin ia bertaruh kepada Allah, dan semakin ia menjadi seseorang yang beriman. Bersombong karena ia memiliki harta yang banyak, ujub dengan kekayaannya dan hartanya, dengan pakaian mewah seperti si Korun, ia yang keluar rumah kepada kaumnya dengan menggunakan perhiasan, dan ia merasa sombong dengannya. Ia menganggap bahwasanya kekayaan itu semua hasil jerih payahnya, tanpa sama sekali menisbatkan pada Allah sang pemberi nikmat tersebut. Orang yang bersyukur tak akan tertipu dengan banyaknya amal. Banyak di antara kita yang telah menjadi orang yang bersyukur, sementara kita lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah yang luar biasa dalam perkara dunia maupun agama, terutama urusan akhiratnya nanti.
Ini dia Rasulullah. Semalam suntuk beliau sholat, dan beliau perpanjang sholatnya sampai kakinya bengkak. Kemudian ditanya oleh istrinya, "Kenapa engkau lakukan itu, ya Rasulullah? Sementara Allah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang." Maka Rasulullah akan bersabda, "Ya ayyuhan nasiwatun nisya'ib." Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hambamu yang bersyukur? HR Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Rasulullah tidak tertipu dengan janji Allah kepadanya. Bahkan telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang datang. Ia justru tidak bakal tertipu karena dengan janji surga Allah itu untuknya justru menjadi motivasi agar beliau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah para sahabat yang telah dijamin masuk surga: Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Rasulullah telah menyatakan bahwa mereka semua di surga. Apakah mereka tertipu dengan janji-janji itu semua? Ataukah mereka semakin bertakarub kepada Allah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka orang-orang yang bersyukur tak akan tertipu dengan adanya bahkan amalannya, karena ia tidak tahu berapa amalan yang diterima di sisi Allah. Dia tidak tahu dan bahkan khawatir kalau ternyata Allah jadikan Allah hatinya berpaling dari amalan salih. Ia dipalingkan karena cintanya kepada dunia, karena ternyata harapan kepada dunia orang yang bersyukur tak akan tertipu dengan banyaknya amalan-amalan yang telah ia perbuat. Banyak di antara kita ketika kita masuk dan merasa lelah, banyak amal yang kita sudah menjadi orang yang bersyukur, sementara kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa dalam perkara dunia, terutama urusan akhiratnya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihin ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'in humal anwar innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalna anfusina wa min takrina wa man tahma qamalanakum minal qasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.